Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa dinul haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil zana bil makari wa huffatin nar bis sahawat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu zalika ala syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah masjid yang insyaallah dimuliakan Allah, dalam hitungan hari kita akan menghadapi yang namanya tahun baru. Kita berharap tahun baru 2021 akan ada perubahan, walaupun ini bukan tahun baru bagi umat Islam. Ini adalah tahun baru internasional dan siapa saja berhak merayakannya. Tidak ada salahnya kita mengoreksi diri kita. Apakah ibadah kita di tahun baru akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Ada 5 sumber kelalaian yang membuat kita lupa akan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bermegah-megah. Allah sudah beritahukan di dalam surat At-Takasur yang bunyinya adalah sebagai berikut: Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, ila akhiri ayat. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, karena kemegahan-kemegahan yang membuat kita lalai sehingga kita lupa bahwa Allah ciptakan kita hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kita menjadi kaya atau menjadi miskin adalah takdir yang tidak bisa kita hindari. Bermegah-megah dengan harta benda, bahkan harta benda kita dijadikan Tuhan. Bermegah dengan pangkat jabatan, sehingga karena kesibukan jabatan kita lupa sujud kepada Allah. Kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermegah dengan penghormatan pada kita seorang yang berpengaruh, yang punya jabatan, hingga timbul sifat sombong, maunya selalu dinomorsakukan, dihormati. Bahkan ada zat yang pantas kita berikan penghormatan melebihi dari apa yang ada di dunia ini. At-takasur berasal dari kata kasrah yang artinya banyak. Ini menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang saling bersaing dan masing-masing merasa memiliki paling banyak dengan maksud berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam keduniawian. Di antaranya adalah kesibukan hartanya. Qarun la'natullah yang jadinya hidup di bawah garis kemiskinan. Dia bermohon, ya Nabi Allah Musa, aku bosan menjadi orang miskin karena engkau seorang Nabi dan Rasul. Bermohonlah engkau kepada Tuhanmu agar aku menjadi orang kaya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya. Pada kesibukannya, bahkan perangkas Qarun terbuat dari emas
Bahkan kunci-kunci berangkas tersebut ditaruh di atas keledai. Karena tidak mau sujud kepada Allah, maka tempat berpijak Qarun la'natullah diangkat oleh Allah, dibalikan. Maka Qarun beserta harta karunnya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelalaian yang kedua adalah karena membanggakan harta dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Lalai dalam kaitan dengan harta benda, diberikannya fasilitas yang mewah kepada anak istri kita. Apa yang diminta diberikan, tapi kita tidak mampu untuk mengingatkan anak kita untuk selalu datang ke majelis-majelis ta'lim, bangga dengan nilai-nilai rapotnya, bangga dengan nilai keduniawiannya. Padahal di dalam rapot pendidikan agama itu nomor pertama yang dituliskan. Datang kehajatan ini, kehajatan itu. Tapi ketika ada majelis ta'lim dekat rumah kita, dekat tempat kita kerja, tidak pernah kita mau datang ke tempat tersebut. Mata kita pura-pura buta, kuping kita pura-pura tuli, hati kita dimatikan oleh kenikmatan duniawi. Hadirin jamaah masjid yang insya Allah dimuliakan Allah. Adapun dalam kaitan anak adalah terlalu asik bersengkrama dengan mereka sampai lupa mendidik secara agama. Ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun anak istri kita yang bisa mendoakan kita, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan memandikan, menjalankan, mengkafani, semuanya dikerjakan oleh orang lain. Inilah kelalaian dalam bentuk yang kedua. Kelalaian ketiga adalah kesibukan kita karena faktor jual beli yang pada dasarnya manusia tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya praktek jual beli. Maka dalam satu hadis dikatakan Rasulullah SAW tidak suka kota yang banyak pasarnya, tapi Rasulullah suka kota yang banyak masjidnya. Karena di dalam pasar banyak transaksi yang mengatasnamakan Allah. Demi Allah, kata si pedagang, harga ini belum tentu mencapai modalnya, padahal untungnya sudah melebihi dari takaran standarnya. Bahkan si pembeli pun berkata, demi Allah, di kantong saya ini tidak ada lagi uang lagi. Kalau kita simpulkan antara pembeli dan penjual berlomba-lomba dalam kedustaan, itu dibandingkan Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Bahkan di dalam surat An-Nur Allah jelaskan yang artinya laki-laki yang tidak dilayani oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyangnya dan dari membayar zakatnya, mereka takut pada suatu hari, di hari itu hati dan perbuatan menjadi guncang. Artinya semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah tidak melarang umatnya menjadi apapun, menjadi pedagang, menjadi guru, menjadi apapun. Yang penting jangan sampai kita melalaikan dari ibadah kita. Hadirin jamaah masjid yang insyaallah dimuliakan Allah. Kelalaian yang keempat yaitu yang merupakan sumber adalah angan-angan. Dalam bahasa media sosial ada halusinasi. Andaikan saya jadi orang seperti ini, andaikan saya jadi orang kaya, andaikan saya jadi pejabat. Jadi berandai-andai, berhalusinasi, tidak sesuai dengan harapan. Jadi hidupnya selalu berandai-andai.
Orang-orang yang kafir itu seringkali nantinya di akhirat menginginkannya. Kiranya mereka waktu dulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Semua perbuatan-perbuatan kita di dunia tidak ada satupun yang akan lolos dari CCTV Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada yaumil akhir nanti kita Bapak Ibu sekalian akan dikumpulkan dengan Allah dalam satu padang mahsyar. Tidak ada pangkat jabatan kita, tidak ada pengacara, tidak ada orang yang membela kita. Suami tidak bisa membela istri, istri tidak membela suami. Orang tua tidak bisa membela anaknya, anak tidak bisa membela orang tuanya. Yang membela adalah amal ibadah kita. Jadi yang menjadi pengacara kita adalah amal ibadah kita. Sesungguhnya iman bukanlah angan-angan dan pengakuan semata, akan tapi ia adalah dengan keyakinan di depan hati, di dalam hati, dan dibuktikan dengan amalan-amalan. Ya Allah, aku beriman, bukan hanya ucapan mulut, tapi beriman dengan mulut kita, digerakkan dengan hati kita, bahkan dilakukan dengan pergerakan tubuh kita agar kita selalu sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima kelalaiannya adalah, yang merupakan sumber kelalaian adalah meremehkan wahyu Allah, menganggap bahwa Al-Quran bukan kalam ilahi. Ingatkah kita ketika kita menduduki satu jabatan baru, di atas kepala kita diletakkan Al-Quran. Ketika kita menikah, aku nikahkan si fulan dengan si fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dengan mas kawin seberat sekian gram, yang di dalamnya ada kitab suci Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan pajangan dinding, Al-Quran hanya diletakkan di atas meja, Al-Quran hanya dijadikan simbol. Al-Quran kita berdebu, Al-Quran kita tidak pernah dibaca. Yang wajib kita lakukan terhadap Al-Quran adalah Bapak Ibu sekalian, pertama adalah beriman, mengakui Al-Quran adalah bagian dari rukun iman. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, mengkaji, mentadabur Al-Quran. Yang kelima, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengaku umat Islam, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'ina ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada yaumil akhir nanti dan akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kematian orang yang pandai membaca Al-Quran jauh lebih mulia dibandingkan kematian orang satu kampung. Orang yang pandai membaca Al-Quran pada yaumil hisab nanti orang tuanya dimasukkan ke dalam surga Allah, diletakkan di atas kepalanya. Mahkota bita'zim fil zanah. Malaikat, para nabi dan rasul bertanya, ya Allah, siapa mereka? Mereka adalah hamba-hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mendawamkan Al-Quran, mengiqra Al-Quran. Ketika hamba Allah, umat Rasulullah SAW membaca Al-Quran, maka Allah turunkan malaikat rahmat. Wahai malaikat, kabulkan doa-doanya, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, mari kita koreksi kita di penghujung tahun 2021 Masehi. Kita koreksi diri, muhasabah diri, agar kita selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan dari catatan akhir tahun atau tausiah yang singkat ini, kita tidak termasuk menjadi orang yang lalai dari 5 kelalaian yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan tausiah yang sangat singkat ini memberikan motivasi dan motivator agar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kualitas iman dan takwa kita akan selalu meningkat. Demikianlah apa yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.